Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhikal karimi wa ali azimi sultanik. نصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى سيدنا وشفيعنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. وقال: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. وقال أيضا: وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. وقال أيضا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف وقال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. أما بعد. Jamaah salat Isya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya hingga malam hari ini, malam yang penuh berkah ini, insyaallah Allah masih memberikan kepada kita semua kesehatan. Allah masih memberikan kita semua kesempatan untuk bertatap muka, bermajelis ilmu. Tentunya salah satu waktu yang paling dirindukan oleh mereka-mereka yang mungkin tidak ada waktu untuk bermajelis ilmu. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita malam ini. Salah satunya yaitu bisa melangkahkan kaki kita ke masjid, melaksanakan salat wajib, salat Isya secara berjamaah, kemudian kita melanjutkan dengan bermajelis ilmu. Salah satu nikmat yang luar biasa yang tentunya harus kita syukuri. Jamaah salat Isya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya nikmat yang Allah berikan kepada kita semua begitu sangat-sangat banyak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang dalam beberapa surat, bahkan mengulang 2 kali dengan ayat yang sama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan: wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan seandainya kalian benar-benar menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, maka sungguh tidak akan pernah bisa menghitungnya. Saking banyak nikmat Allah. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan: innallaha laghafurur rahim. Dalam ayat yang lain juga Allah mengatakan: wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan seandainya kalian benar-benar menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, maka sungguh tidak akan pernah bisa. Innal insana ladzalumun kafar. Namun Allah mengatakan dalam ayat yang satunya ini, maka sesungguhnya manusia itu benar-benar kufur. Ya. Innal insana ladzalumun kafar. Udah zalim, kufur. Kebanyakan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan kita semua abdan syakura, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa syukur kita tidak hanya kita pintaskan dalam lidah kita dan mengucapkan alhamdulillah, walaupun itu juga salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tentunya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus kita praktekkan dengan tentunya kesehatan yang Allah berikan kepada kita, kesempatan yang Allah berikan kepada kita, waktu luang yang Allah berikan kepada kita, kita isi dengan sebaik-baiknya. Tentunya tujuan kita hidup di dunia ini kecuali hanya untuk beribadah.
Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hidup kita isi dengan tentunya mengingat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berpikir dan mengingat hakikat hidup kita ini untuk apa, maka tidak mungkin kita sempat untuk berbuat dosa. Tidak sempat kita mengingat hal-hal yang lain kecuali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita semua sebagai seorang muslim, tidak hanya seorang muslim, tapi sebagai manusia, Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan kita tentang 4 hal, ya. Tentunya an umrihi fima afnah. Kata Rasulullah SAW, setiap manusia, terkhusus lagi seorang muslim, Allah akan menanyakan tentang 4 hal di hari kiamat nanti. An umrihi fima afnah. Yang pertama, Allah akan menanyakan kita tentang umur kita. Kita habiskan untuk apa usia kita? Ya, kita habiskan untuk berleha-leha saja menikmati dunia ini, atau kita habiskan untuk tentunya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, memaksimalkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu semua bahwasanya sahabat radhiyallahu anhum ajma'in adalah generasi yang paling istiqamah. Maka mereka mengisi usia mereka dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari awal mereka menjadi seorang muslim, mereka bersyahadat, masuk Islam, maka mereka istiqamah. Karena setiap para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amalan apa yang terbaik, maka pasti Rasulullah mengatakan, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Rasulullah mengatakan, "Aku beriman, kemudian istiqomahlah," kata Rasulullah. Itulah amalan yang terbaik. Maka mungkin kita pernah mendengar salah satu sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'ad. Salah satu sahabat yang masuk Islam di usia 33 tahun dan meninggal hanya 4 tahun dalam keislamannya, 37 tahun. Ya, Masya Allah, dalam riwayat bahwasanya beliau itu ketika meninggal dunia, ketika Rasulullah SAW melihatnya, maka Rasulullah mengatakan, sungguh Sa'ad bin Mu'ad ini ketika meninggal dunia sanggup membuat singgahsana arsy Allah Subhanahu wa taala itu bergetar. Ya, jadi singgahsana Allah Subhanahu wa taala, arsy Allah Subhanahu wa taala, tempat Allah Subhanahu wa taala bersemayam, itu bergetar karena wafatnya satu orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Di usia 33 tahun beliau masuk Islam. Usia keislaman beliau itu hanya 4 tahun saja. Wafat di usia 37 tahun. Namun dalam 4 tahun ketaatannya, amal salehnya sanggup membuat arsy Allah Subhanahu wa taala bergetar. Itu Sa'ad bin Mu'ad. Tentunya usia beliau tidak panjang. Termasuk muda, ya. Kepala 37 tahun. Mungkin usia Bapak Ibu di sini sudah banyak yang kepala 6. Kepala 7 bahkan, ya. Namun tentunya kita habiskan apa? Untuk apa usia kita? Kata Rasulullah SAW, a'mara ummati baina 60 wa 70. Memang kebanyakan di antara kebanyakan umat Rasulullah SAW, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu usianya antara 60 sampai 70 kata Rasulullah SAW. Maka tentunya kita berharap Allah Subhanahu wa taala berikan kita usia yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, kata Rasulullah. Sebaik-baik manusia, kata Rasulullah, yang panjang usianya dan mengisi usianya yang panjang tersebut dengan amal saleh, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hari kiamat nanti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan wa an ilmihi fima fa'ala. Allah akan menanyakan setiap manusia tentang ilmunya. Apakah ilmunya yang dia dapatkan, dari manapun ilmu yang kita dapatkan, dari manapun ilmu yang dia dapatkan, dia amalkan atau tidak? Allah pasti akan menanyakan tentang ini. Wa an ilmihi fima fa'ala. Tentunya setiap kita mendapatkan ilmu, apapun ilmu dari syariat ini, maka harus kita amalkan. Tentunya itu sudah menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim. Tentunya
jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Ya, kemudian yang ketiga, wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqah. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan harta kita. Dari mana harta kita peroleh, dan tentunya harta kita habiskan untuk apa? Allah akan menanyakan harta kita. Atau apakah kita mendapatkannya dengan yang haram, melalui yang haram, ataupun kita mendapatkannya dengan yang halal. Kemudian kita habiskan untuk apa harta kita? Apakah kita habiskan untuk sedekah ataupun yang lainnya? Apakah untuk yang haram? Kemudian yang keempat, wa an jismihi fima abla. Kemudian yang keempat ini adalah tentang tubuhnya, tentang jasadnya, fisiknya, tubuh kita gunakan untuk apa? Lelahnya, capeknya tubuh kita ini untuk apa? Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan untuk berlelah-lelah menghadiri majelis ilmu. Tentunya ini salah satu hal yang patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis-majelis ilmu yang kita hadiri menjadi pemberat amal timbangan mizan hisab kita nanti di akhirat insyaallah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah hasanah kita, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tentunya para salafus saleh yang senantiasa mengikuti jejaknya hingga kita semua umatnya hingga hari kiamat nanti. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya pada malam ini kita akan mengkaji beberapa hal tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka yang senantiasa mendekati Al-Qur'anul Karim, yang senantiasa berinteraksi dengan kalamullah, yang senantiasa mengisi waktunya dengan kalamullah. Tentunya Al-Quran Al-Azim ini adalah petunjuk bagi kita semua. Dan Al-Quranul Karim merupakan mukjizat terbesar bagi kita, bagi Nabi SAW. Dan tentunya satu-satunya kitab yang kita tahu al-muta'abbad bitilawati. Al-Quranul Karim ini satu-satunya kitab yang ketika kita baca dia berpahala. Dari semua kitab-kitab sebelumnya, ada Suhuf, ada Taurat, ada Injil, dan kitab-kitab sebelumnya yang kalau dibaca nggak bernilai pahala. Namun Al-Quranul Karim kalau kita baca maka per hurufnya bernilai pahala. Jadi makna al-muta'abbad bitilawati itu adalah bernilai pahala setiap hurufnya, setiap tilawah kita bernilai pahala dari Al-Quranul Karim. Nah kemudian Al-Quranul Karim tentunya Al-Munazzal, ya, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salam. Dan tentunya Al-Quran kita tahu semua ada 114 surat dan ada 1.027.000 huruf. Ya, Masya Allah, kalau kita bisa membaca Al-Quranul Karim, minimal kita bisa khatam saja, walau berbulan-bulan kita khatamkan, mungkin bertahun-tahun kita khatamkan, namun kita bisa khatam Al-Quranul Karim, berapa banyak pahala yang kita dapatkan dari Al-Quranul Karim. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya tentang pahala tidak hanya Al-Quranul Karim, tapi semua kebaikan, setiap hasanah, setiap amal saleh yang kita lakukan, semua Allah Subhanahu wa taala lipat gandakannya. Tentunya saya teringat dengan salah satu guru kami pernah membahas satu ayat dalam Al-Quranul Karim tentang bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala Allah limpahkan kepada khusus orang-orang muslim, khusus kepada mereka yang muslim, khusus mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi juga ada hadis yang mungkin pernah kita dengar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha yu'tid dunya ila man yuhibbu wa man la yuhibbu." Allah Subhanahu wa taala bentangkan dunia kepada mereka yang Allah cintai, muslim, dan mereka yang bahkan Allah tidak cintai, Allah berikan lebih kepada mereka. Walakinnallaha yu'til akhirah ila man yuhibbu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat akhirat. Tentunya kita bisa melakukan amal ibadah dengan nikmat, salat dengan khusyuk, melakukan amal ibadah dengan banyak, yang memperbanyak amal saleh, memperbanyak amal ibadah,
nikmatnya masjid bisa ibadah dengan nyaman, ya. Nikmatnya tempat ibadah seperti ini. Ya, Allah berikan kepada orang muslim saja. Ila ma yuhibbu. Allah hanya berikan nikmat itu kepada orang muslim saja. Makanya tadi rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu hanya Allah berikan kepada orang muslim saja. Dalam satu daurah yang pernah saya ikuti, ada salah satu ayat yang pernah guru kami bahas, yaitu tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kedua malaikat pencatat raqib dan atid untuk senantiasa memantau kita, mencatat amal kebaikan dan keburukan. Dalam satu ayat surat Qaf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalimat ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Satu ayat yang beliau bahas ketika itu, tentunya setiap seseorang muslim ataupun non muslim atau mungkin muslim tentunya, setiap dia berbuat sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan perintahkan malaikat raqib dan atid mencatat, entah itu kebaikan atau keburukan. Nah, ketika itu beliau menjelaskan tentang kebaikan. Ketika seorang muslim melakukan hendak melakukan satu amal kebaikan, maksudnya akan melakukan amal kebaikan, belum melakukannya, maka beliau menjelaskan dalam tafsir yang beliau bahas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat raqib dan atid untuk mencatat sebelum dia melakukannya. Awal dia meniatkan dalam hatinya untuk melakukan satu amal kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kedua malaikat tersebut untuk mencatat 10 kali lipat pahala. Ya, 10 pahala sebelum dia melakukannya, ketika dia awal meniatkan. Ini kasih sayang, bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada seorang muslim. Bahkan jika dia belum melakukan amal tersebut, Allah Subhanahu wa taala tetap mencatatnya 10 kebaikan. Akan tetapi yang paling unik lagi di sini, beliau membahas ayat ini lagi, bahwasanya ketika seorang muslim melakukan satu perbuatan dosa, ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala begitu besar kepada seorang muslim, bahwasanya ketika seorang muslim melakukan satu perbuatan dosa, satu perbuatan kesalahan yang itu bernilai dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dalam daurah tersebut beliau menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kedua malaikat raqib dan atid tersebut untuk menunggu. Ya, jadi disuruh nunggu dulu malaikatnya. Ya. Sampai disebutkan bahkan oleh beliau waktunya hatta sita sa'ah. Bahkan disebutkan sampai 6 jam, Pak. Ya, sampai 6 jam. Jadi malaikat raqib dan atid itu diminta nunggu oleh Allah Subhanahu wa taala hingga 6 jam, dan ada waktunya disebutkan di kitab itu. 6 jam. Apabila hamba tersebut bertaubat dari dosanya, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala qabla sitta sa'ah, sebelum 6 jam tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kedua malaikat tersebut untuk tidak mencatatnya walau hanya satu dosa saja. Ini salah satu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada seorang muslim. Maka tentunya kita sebagai seorang muslim, kita perbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya dengan kita melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, entah itu yang wajib hingga yang sunnah-sunnah, dan tentunya kita menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala, tentunya juga yang makruh-makruh kita tinggalkan, agar kita bisa sempurna dengan kafah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya tentang Al-Quranul Karim begitu banyak Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keutamaan Ahlul Quran, keutamaan orang yang senantiasa menyibukkan waktunya untuk kalamullah. Ya, tentunya Al-Quranul Karim pun juga Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan begitu besar, yaitu juga melipat gandakan setiap huruf yang kita baca. Ya. Tentunya kita membaca Al-Quranul Karim sedikit pun Allah Subhanahu wa taala nilai. Dan kita pun kalau tidak faham dengan apa yang kita baca dan kita tetap membaca Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala berikan pahala tersebut. Tentunya hadis yang pertama
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Al-Qur'anul Karim. Jadi yang pertama ini adalah dia membacanya, ya, man qara'al Qur'an, ya, setelah dia membacanya, fastawharahu, kemudian dia berusaha, ya, berusaha untuk mengamalkan apa yang dia baca. Jadi syaratnya adalah dua. Yang pertama membacanya, kemudian dia berusaha untuk istiqamah mengamalkan Al-Quran yang dia baca. Kemudian fa'ahalla halalahu, kemudian dia menghalalkan yang halal, ya. Wa harrama haramahu, kemudian dia mengharamkan yang haram. Artinya dia senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Adkhalahu Allahul jannah. Dengan tadi cukup dengan membaca yang pertama. Yang kedua syaratnya mengamalkan apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran yang kita baca. Jadi kalau hanya baca saja nggak cukup. Jadi kita harus membacanya, mengamalkan, menjalankan segala perintah dalam Al-Quran tersebut, menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Adkhalahu Allahul jannah. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga. Wa syaffa'ahu fi 'ashratin. Jadi memang kalau kita melihat hadis ini yang paling sangat masyhur, yang paling sangat terkenal, ya, bahwasanya mereka yang menghafal. Ternyata di hadis ini enggak disebutkan yang menghafal. Disebutkan hanya dia yang membaca saja. Kemudian dia mengamalkan apa yang dia baca dari Al-Quran tersebut, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Adkhalahul jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam surga. Tentunya dia istiqamah dan wafat meninggal dunia ini dalam keadaan mengamalkan Al-Qur'anul Karim tersebut. Kemudian yang kedua, setelah Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surga, wa syafa'ahu fi 'ashratin. Kemudian Allah berikan hadiah yang kedua kepadanya. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala akan memberikan wewenang kepada orang tadi untuk menyelamatkan, wa syafa'ahu fi 'ashratin, untuk menyelamatkan kepada 10 dari anggota keluarganya. Ya. Jadi syaratnya adalah keluarga, bukan orang lain. Ya. Jadi kalau misalkan kita ingin memberikan syafaat kepada keluarga kita, maka kita cukup membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya hingga kita wafat, maka kita bisa menyelamatkan 10 dari keluarga kita. Dan tentunya ternyata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam hadis Nabi SAW yang beliau sabdakan ini, bahwasanya qad wajabat lahumun nar, 10 orang tersebut yang ditetapkan masuk ke dalam neraka. Jadi orang yang tentunya Allah berikan syafaat dari orang yang mengamalkan Al-Quranul Karim tersebut dan membaca Al-Quran tersebut adalah orang yang dari keluarganya, dan juga Allah tetapkan pada mereka semua sudah di dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala berikan wewenang kepadanya untuk mengangkatnya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan kita membaca Al-Qur'anul Karim dan mengamalkan. Memang mengamalkan Al-Qur'anul Karim, mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan kalamullah, ini bukanlah hal yang mudah. Bukan hal yang mudah bagi seorang muslim, apalagi kita hidup di akhir zaman yang tentunya penuh dengan fitnatus syubhat, fitnatus syahwat. Tentunya kita harus benar-benar bisa berjuang, bersabar untuk mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Kemudian berikutnya hadis yang kedua, Nabi SAW bersabda, tentunya tentang kita yang mungkin punya program mempelajari Al-Quranul Karim. Allah berikan kemuliaan kepada kita yang punya waktu untuk mempelajari Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan dan fadilah begitu sangat besar. Nabi SAW menjelaskan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah.
Tentunya hadis yang sangat masyhur, yang tentunya kita mungkin sering dengar hadis ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan menjadi sebaik-baik manusia, menjadi sebaik-baik umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kita yang pertama adalah mempelajari Al-Qur'anul Karim. Maknanya tentunya mempelajari cara bacanya dan cara kita memahami Al-Qur'an tersebut. Ya, man ta'allama Al-Qur'an, ada dua maknanya ta'allam di sini tentunya. Kita lihat ta'allama itu fi'il madhi ya. Jadi orang yang telah melakukan ataupun dia yang sudah mempelajari Al-Qur'an, dia yang akan diberikan keutamaan tersebut menjadi sebaik-baik umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ta'allama Al-Qur'an, mempelajari cara bacanya, mempelajari maknanya. Wa 'allamahu, dan orang yang kedua adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Maknanya tentunya orang yang mempelajari Al-Qur'anul Karim dan mengajarkan Al-Qur'anul Karim, di sini Rasulullah SAW sebutkan menjadi sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya siapa yang tidak ingin menjadi sebaik-baik manusia? Tentunya kita semua ingin menjadi generasi manusia yang terbaik. Maka tentunya kita mulai untuk mempelajari Al-Qur'anul Karim, juga memperbanyak membaca Al-Qur'anul Karim, menyempatkan waktu kita untuk Al-Qur'anul Karim. Kata para ulama, jika seorang muslim mempunyai kesibukan yang begitu sangat sibuk dengan pekerjaan dunianya, sibuk dengan aktivitasnya, namun dia sisipkan waktu sedikit dalam kesibukannya untuk kalamullah, untuk Al-Qur'anul Karim. Barangkali setengah jam dia punya waktu untuk Al-Quran, barangkali dia punya waktu 15 menit untuk Al-Quran. Generasi para salafus saleh, gak usah ke jauh-jauh ke generasi para salafus saleh, kita lihat para ulama sekarang yang mereka tentunya ulama-ulama yang kita lihat mereka ulama-ulama masyhur yang mungkin sekarang ulama besar, mufti-mufti sekarang, mereka Masya Allah ketika mereka juga mengajarkan ilmu syar'i, tapi mereka menyempatkan waktunya untuk kalamullah. Barangkali dia punya waktu setengah jam, barangkali dia punya waktu 1 jam 15 menit untuk Al-Qur'anul Karim, dia menyempatkan waktunya. Bahkan para ulama, para syekh, para masyayikh yang mereka sibuk dengan mengajari umat, ya, mereka punya waktu, punya jadwal untuk Al-Qur'anul Karim. Yang bahkan terkadang jika mereka mendapati jadwal untuk Al-Quran, jika ada seseorang datang kepada mereka atau tamu datang ke rumahnya, mereka menolak. Mohon maaf, waktu sekarang untuk Al-Quran, untuk murajaah, mohon tunggu di sini setengah jam. Masya Allah, ada yang sampai seperti itu, saking bagaimana mereka mengutamakan Al-Quranul Karim. Bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan juga dalam hadis yang lain, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang muslim. Allah mengangkat derajat seorang muslim dengan Al-Qur'anul Karim. Dengan kita dekat dengan kalamullah, mempelajarinya, kemudian kita membacanya, bahkan mungkin kita memahaminya, mentadabburinya dan mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan naikkan derajat kita. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menghinakan manusia dengan Al-Qur'anul Karim. Jika dia jauh dari Al-Qur'an, jauh dari nilai-nilai Al-Qur'an, jauh dari mengamalkan Al-Qur'an, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mudah untuk menghinakan dia. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda bahwasanya Al-Qur'anul Karim ini adalah perhiasan yang tentunya akan menjadi tameng kelak di hari kiamat. Dan pada hari kiamat nanti Al-Qur'an akan datang kepada kita semua yang tentunya membacanya, ya. Dan tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sudah bersabda dalam hadis yang lain, Iqra'ul Qur'an. Allah tentunya perintahkan kepada kita, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga perintahkan kepada kita semua untuk tidak lupa membaca kalam ini,
untuk tidak lupa memperbanyak membacanya. Iqra'ul Qur'an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan Al-Qur'an ini akan menjadi penolong yang sangat spesial di hari kiamat nanti. Syafaatnya sangat spesial. Syafaatnya begitu khusus kepada pembacanya nanti. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Dan Al-Quran ini sesungguhnya benar-benar akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabih, sebagai syafaat bagi pembacanya. Al-Quranul Karim, tentunya para ulama mengatakan, beberapa ulama mengatakan bahwasanya kalam Allah Subhanahu wa taala Al-Quran ini akan memberikan syafaat kepada pembacanya. Itu bahkan lebih khusus lagi dibandingkan syafaat yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu di hari kiamat nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat kepada umatnya, syafaat kubra yang akan diberikan kepada umatnya, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mengenal umatnya dari wajahnya, dari bekas wudunya. Namun tentunya syafaat Al-Quranul Karim ternyata lebih khusus lagi diberikan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa membacanya, memahaminya, mentadaburnya, mengamalkannya hingga dia wafat. Itulah orang yang mendapatkan syafaat Al-Quran di hari kiamat nanti. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain bahwasanya Al-Quran itu akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia akan mengatakan, "Ya Allah, berilah dia perhiasan." Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika itu memakaikan kepadanya mahkota kemuliaan. Kemudian Al-Qur'anul Karim, setelah Allah memberikan pakaian kemuliaan kepada orang tadi, ternyata Al-Qur'anul Karim minta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, tambahkanlah ya Allah." Ya, dalam hadis riwayat Tirmidzi disebutkan bahwasanya Al-Qur'anul Karim akan minta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, tambahkanlah." Ya. Jadi berkali-kali Al-Quranul Karim akan memberikan hadiah kepada orang yang senantiasa membacanya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sela-sela kesibukan kita dengan pekerjaan kita, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah berapa banyak waktu kita gunakan untuk Al-Quran. Ramadan telah meninggalkan kita sudah 2 bulan lamanya. Ya, apakah kita masih istiqamah memperbanyak baca Quran seperti Ramadan? Ya, jangan-jangan kita tinggalkan aktivitas baca Quran kita. Padahal tentunya Al-Quranul Karim akan datang di hari kiamat nanti dan berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Al-Quranul Karim tidak serta-merta meninggalkan saja. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Al-Qur'anul Karim untuk umatnya agar dibaca, diamalkan. Tapi juga dibaca. Nabi berpesan tadi, Iqra'ul Qur'an. Ya. Maka sebagai seorang muslim, setidaknya yang kita mengaku cinta dengan Al-Qur'an, yang kita mengaku beriman dengan kitab-kitab Al-Qur'anul Karim, yang Nabi SAW menjelaskan hanya kitab ini yang al-muta'abbad bitilawati, bernilai pahala. Ya, seberapa banyak waktu kita untuk Al-Quranul Karim di luar Ramadan ini? Kata Nabi SAW, porsi seorang muslim baca Al-Quran itu setidaknya 1 bulan 1 kali khatam. Ya, namun kalau kita bisa mengkhatamkan 1 tahun saja, mungkin kita mengatakan sudah Masya Allah. Ya. Namun para sahabat radhiyallahu anhum, interaksi mereka dengan Al-Quranul Karim 1 bulan 1 kali khatam. Bahkan dalam riwayat disebutkan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in mengatakan, "Ya Rasulullah, bisakah kami mengkhatamkan Al-Quran ini lebih cepat daripada 1 bulan?" Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Khatamkan Al-Qur'an dalam waktu 15 hari. Ya. Kalau 1 bulan kita 1 juz 1 hari saja berat. Ya, kadang kita bisa khatam 3 juz 1 hari, namun besok sudah tidak bisa lagi. Istiqamah itu kadang berat. Masya Allah,
mungkin hari ini kita jauh lebih banyak di hadapan handphone kita dibandingkan di hadapan Al-Quran kita, mushaf kita. Ya, Masya Allah, seandainya kita buka handphone kita, mungkin berjam-jam membuka aplikasi Al-Quran, itu jauh lebih bermanfaat daripada kita membuka banyak sekali kabar-kabar yang tidak jelas di handphone kita, di aplikasi-aplikasi di handphone kita. Ya, Masya Allah, kalau kita gunakan berjam-jam untuk Al-Quran, buka aplikasi mushaf Al-Quran di HP kita, 1 jam saja kita bisa sampai 2 juz baca. Jadi Masya Allah, kalau kita kalkulasi khatam Quran itu kadang bisa 1 juz itu 15 menit atau mungkin setengah jam. Kalau orang yang baru belajar 1 jam. Bayangkan kalau kita bisa buka HP kita, buka aplikasi Al-Quran kita 5 jam, ya, pagi 1 jam, siang 1 jam, sore 1 jam, malam 1 jam. Bisa berapa juz kita baca dari Al-Quran? Banyak sekali. Dan Al-Quranul Karim ini ladang pahala. Ya, yang mungkin saja Al-Quran yang kita baca ini yang akan memberatkan amal timbangan hisab kita nanti di akhirat. Maka tentunya seberapa banyak waktu kita untuk kalamullah ini, kita perlu muhasabah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena satu-satunya syafaat yang mungkin bisa kita raih nanti di hari kiamat, yang kita bisa sekarang dekati, bisa kita optimalkan, hanya kalamullah, Al-Quran ini. Dekat dengan Quran, memperbanyak bacanya. Ya, maka tidak ada kata terlambat untuk dekat dengan Quran. Termasuk juga tidak ada kata terlambat untuk belajar Al-Quran. Tidak ada kata terlambat untuk bisa memperbanyak membaca kalamullah. Oh, bacaan saya masih banyak salahnya. Gak ada masalah, gitu kan. Nabi SAW mengatakan dalam riwayat yang lain, walladzi yaqra'ul qur'ana wa yatata'ta fi, orang-orang yang terbata-bata, kesulitan baca Quran, Allah berikan 2 macam pahala. Ya, Allah berikan 2 macam pahala. Per hurufnya Allah berikan 10 pahala. Wal hasanah bi asyri amsalha. 1 huruf 10 kebaikan. Kalau kita baca 1 Al-Quran 1.000.000 huruf, berapa juta kita dapat dari Al-Quranul Karim pahala. Ya, tentunya kita yang mungkin masih sering sekali minder untuk membaca Al-Quranul Karim, karena bacaan Quran kita masih banyak salahnya. Ya, jangan pernah minder. Nabi SAW sudah menjelaskan, lahu ajran, maka Allah Subhanahu wa taala akan tetap berikan kepada dia 2 macam pahala. Pahala yang pertama pahala per hurufnya, dan yang kedua adalah pahala usahanya, karena dia tetap bersungguh-sungguh membaca walau terbata-bata. Bahkan Allah akan berikan lagi ziyadah, tambahan pahala bagi dia yang sudah belajar tapi nggak bisa-bisa. Ini lebih banyak lagi pahalanya dibandingkan mereka yang nggak mau belajar, Pak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang nggak mau belajar lagi, ya, nggak mau belajar memperbaiki bacaan Qur'annya. Ya, ini juga menjadi masalah. Ya, kadang kita ingin bisa baca Quran tiap hari 1 juz, setengah juz atau berapa lembar, namun kita tidak menyisihkan waktu untuk memperbaiki bacaan Quran kita. Tidak punya waktu untuk memperbaiki bacaan Quran kita. Padahal kita tahu semua bahwasanya Al-Quranul Karim itu adalah kalamullah yang tentunya harus kita perbaiki juga cara bacanya. Karena salah saja bisa membuat salat kita tidak sah. Jika seorang imam salat, Al-Fatihahnya sampai kepada lahnun jali. Imam salat kemudian salah rukun salatnya, Al-Fatihahnya salah, imam itu menanggung makmum. Ketika salat jahar, maghrib, isya, subuh, imam menanggung makmum. Makmum yang nggak bisa baca Quran dengan baik, imam yang mewakili. Maka imam harus baik bacaannya. Jika Bapak Ibu mengimami di masjid sana, di masjid di luar sana, di kampungnya sana, ya kalau sampai salah, itu bisa fatal. Bisa membuat tidak sah salatnya jika sampai Al-Fatihah pada bacaan Quran kita salah. Maka tentunya
Bagi kita yang masih terbata-bata, yang mungkin tentunya masih kesusahan ketika membaca Al-Quran, jangan pernah minder. Perbanyaklah membaca Al-Quran. Berapa waktu yang kita gunakan untuk kalamullah? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari kiamat nanti Al-Quranul Karim akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala, berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus orang-orang yang tidak menyempatkan untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Al-Quranul Karim akan datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, dia tidak pernah membacaku. Ya. Jadi Al-Quranul Karim akan datang. Dan mungkin saja Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan kita semua, apa yang sudah kita lakukan dengan kalam ini, dengan Al-Quran ini. Dan mungkin saja Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan mereka-mereka yang mungkin mustahil untuk bisa menjadi ahlul Quran, namun dia bisa menjadi ahlul Quran. Mungkin saja Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan kepada kita mereka-mereka yang mungkin yang buta, tapi mereka bisa khatam setiap bulannya. Mereka mungkin yang mungkin panca inderanya bermasalah, tapi Masya Allah, Allah berikan mereka keistiqomahan untuk membaca atau menghafalkan Al-Quran. Menjadi hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali tadi wa an jismihi fima abla. Ya, dengan jasad kita, fisik kita yang sehat kita gunakan untuk apa? Dengan kalamullah ini, apa yang sudah kita lakukan untuk kalamullah ini? Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita harus punya waktu untuk Al-Quranul Karim. Barangkali kita satu pekan punya waktu untuk halaqah Al-Quran. Barangkali satu hari kita punya waktu setengah jam untuk Al-Quranul Karim. InsyaAllah dengan waktu yang kita sisihkan, waktu sedikit yang kita sisihkan, walaupun para ulama mengatakan jangan pernah kita jadikan waktu untuk Al-Quran itu sisa-sisa waktu. Ini kesalahan. Begitu banyak umat muslim sekarang yang mereka menjadikan waktunya untuk Al-Quran itu sisa-sisa waktu untuk dunianya. Setelah dia kerja keduniaannya, habis dari pekerjaannya, ada sisa waktu, dia gunakan untuk Quran. Dia jadikan sisa-sisa untuk kalamullah. Ini bermasalah. Karena termasuk adab kita dengan Al-Quranul Karim, akhlak kita dengan Al-Quranul Karim, kita menyisihkan khusus waktu untuk kalamullah. Dan termasuk akhlak kita, adab kita terhadap kalamullah. Karena kalamullah ini bukan mushafnya, Pak. Kalamullah itu bukan bentuknya, kertasnya, tapi bacaannya itu kalamullah itu ya. Tapi tulisannya itulah kalamullah. Kalam Allah itu tulisannya itu. Maka salah satu bentuk adab kita dengan kalamullah, kita punya jadwal menyisihkan waktu untuk Al-Quranul Karim. Salah satu bentuk adab kita juga dijelaskan dalam buku kitab At-Tibyan fi Hamalatil Quran, dijelaskan oleh seorang ulama bahwasanya salah satu bentuk adab kita terhadap kalamullah ini juga adalah memperbaiki bacaan Al-Qurannya. Tidak semua orang mereka punya basic untuk bisa baca Quran dengan baik. Namun salah satu bentuk kita yang beriman dengan kitab ini adalah harus punya waktu untuk Al-Quran, harus punya waktu untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita, yang tentunya mungkin masih banyak salahnya. Karena kesalahan dalam Al-Quran ini bisa berakibat fatal, Pak. Ya, contoh saja, kita baca Al-Ikhlas, ya, kita baca Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas yang berawal dengan kalimat Qul. Qul itu artinya apa? Katakanlah. Kalau kita mengubah pakai hamas gitu, Pak. Kul gitu artinya bukan katakanlah, makanlah. Itu bisa fatal maknanya. Sama dengan kita membaca alhamdu dibaca alhamdu. Itu maknanya fatal. Maka setidaknya salah satu akhlak kita, adab kita, ikram kita ya kepada Al-Quranul Karim, kalamullah ini adalah bagaimana kita menyisihkan waktu untuk Al-Quran, yaitu dengan memperbaiki dan membacanya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, inna ahlina minan nas, sesungguhnya bahwasanya seorang muslim, seorang manusia
Ya, Allah Subhanahu wa taala pilihkan dari mereka keluarganya. Allah Subhanahu wa taala pilihkan dari seorang hamba itu menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka ya Rasulullah? Ahlul Quran. Hum ahlullahi wa khassatu ahlul Quran. Ahlul Quran itu ada 4 kategori. Yang pertama adalah mereka yang membacanya. Itu ahli Quran yang pertama. Tapi gak hanya satu saja. Kemudian yang kedua, mereka yang mempelajarinya. Ya. Kemudian yang ketiga, mereka yang mentadabburinya atau memahaminya. Kemudian yang keempat, mereka yang mengamalkannya. Itulah ahlul Quran. Tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita bimbingan untuk bisa menyisihkan waktu kita untuk kalamullah ini, untuk bisa menyisihkan waktu kita untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Barangkali kita punya waktu 10 menit, 20 menit, 30 menit untuk Al-Qur'anul Karim. Kita bayangkan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita buka WA kita, ya, kita punya 10 grup, satu grup 20 menit, kita kalikan berapa jam untuk WA. Kita punya Facebook mungkin 2 akun, ya, kita gunakan untuk lihat status. Berapa waktu kita untuk Facebook itu? Untuk aplikasi-aplikasi dalam handphone kita. Lalu bagaimana aplikasi mushaf Al-Quran di HP kita sudah ada gitu ya. Sudah ada Al-Quran di HP kita, namun terbengkalai, nggak kebaca gitu ya. Maka zalim, begitu zalimnya kita terhadap Al-Quranul Karim, begitu zalimnya kita terhadap kalamullah ini. Jika kita sudah punya aplikasinya, di samping Facebook kita ada aplikasi mushaf, ada Quran Majid, macam-macam namanya, tapi kita tidak sempat untuk membacanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita bimbingan, keistiqamahan serta kekuatan untuk bisa semakin dekat dengan kalamullah. Tentunya kita memperbanyak membacanya, mempelajarinya, mentadabburinya dan mengamalkannya hingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqamahan di sisa usia kita yang mungkin tentunya kita tidak tahu sampai kapan usia kita berakhir. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqamahan untuk mengamalkan Al-Qur'anul Karim hingga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ij'alil Qur'ana fid dunya qarina. Allahumma ij'alil Qur'ana fid dunya qarina. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai petunjuk bagi kami ya Allah. Allahumma ij'alil Qur'ana fil qabri munisa. Allahumma ij'alil Qur'ana fil qiyamati syafi'a. Allahumma ij'alna wa ahlana wa awladana wa dhurriyyatina min ahlil Qur'an alladhi huwa ahluka wa khassatuh. Allahumma ij'alil Qur'ana fid dunya qarina. Allahumma ij'alil Qur'ana al-'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba khumumina wa gumumina. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa sujudana wa ruku'ana wa ta'abbudana ya rabbal alamin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa ahlik al-kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Allahumma taqabbal minna du'a'ana innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.